nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, melalui ayat ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari ya saudara-saudara. Sebagai orang percaya, di sini diingatkan yang pertama bahwa kita harus senantiasa bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita punya Tuhan. Kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita, ada Tuhan yang selalu memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak berdaya, Dia yang memberikan kita jalan keluar di dalam menghadapi segala situasi yang kita alami di dalam hidup ini. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kita. Puji Tuhan. Setiap orang pasti mempunyai yang namanya pengharapan ya. Sebagai contoh ketika orang tua, mereka menyekolahkan anak-anaknya. Mereka membekali anak-anaknya dengan ilmu saudara-saudara, pendidikan, bahkan anak-anaknya diajar berbagai keterampilan. Tujuannya untuk apa? Orang tua memiliki pengharapan agar kelak apa yang dibekali ini dapat berguna bagi mereka. Bahkan dengan keterampilan yang mereka miliki, mereka bisa bekerja, mereka bisa berusaha dengan itu untuk masa depan dari anak-anak mereka. Apapun yang kita harapkan dalam hidup ini, mari kita mau taruh semuanya hanya di dalam Tuhan saja. Karena firman Allah berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu sebabnya bersukacitalah dalam pengharapan, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau? Sabarlah dalam kesesakan. Puji nama Tuhan. Sabar artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas hilang pengharapan, tidak lekas patah semangat. Ya, ketika kita ingin menjadi orang yang sabar, ketika kita berkata, Tuhan, jadikanlah aku orang yang sabar seperti yang Engkau inginkan. Dan hal itu pun menjadi kerinduan kita. Seringkali saudara, ketika kita ingin menjadi orang yang sabar, maka kita sering kali justru kita alami hal-hal yang membuat kita apa saudara? Ingin marah, ya kan? Berapa banyak di antara kita ingin berkata kepada Tuhan, jadikan aku orang yang sabar. Tetapi ketika kita berkata seperti itu, banyak hal yang datang di dalam hidup kita, saudara. Untuk apa? Menguji kesabaran kita. Baik melalui kata-kata orang yang kita dengar, maupun melalui perbuatan orang yang terhadap kita. Itu semua dapat memakai untuk memproses kita menjadi orang-orang yang lebih sabar, saudara-saudara. Nah, untuk menjadi orang yang sabar itu memang tidak gampang. Ya, tidak gampang. Kita harus melatih diri kita hari lepas hari. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara, luar biasa ya. Dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang yang merebut kota. Wah, luar biasa saudara-saudara. Firman-Nya berkata tadi apa? Sabarlah dalam kesesakan. Dalam kesesakan Tuhan mau kita tetap sabar. Kita ingat satu pribadi di dalam Alkitab yaitu Yusuf. Dia adalah pribadi yang sabar ketika dia berada di dalam kesesakan, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian kita tahu kisahnya. Tetapi kita melihat di dalam kesabarannya itu berbuah sesuatu yang manis. Ketika sudah tiba waktunya, Tuhan angkat dia menjadi apa saudara? Seorang penguasa di tanah Mesir. Jadi ada sesuatu yang manis yang Allah sedang kerjakan di balik kesabaran ketika kita menghadapi segala sesuatu. Karena apa saudara?
Tidak selamanya manusia itu hidup di dalam kesesakan ya saudara-saudara. Tidak selamanya. Selama kita tetap percaya dan menaruh harap kita hanya kepada Tuhan, maka segala sesuatu firman Allah katakan akan indah pada waktunya. Sabarlah dalam kesesakan. Puji Tuhan. Yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Bertekun artinya rajin, bersungguh-sungguh dengan apa yang sedang dikerjakan. Itu namanya bertekun. Berpegang teguh terhadap apa yang diyakini benar. Ya saudara, itulah bertekun. Tuhan mau ketika kita berdoa, berdoalah dengan giat, dengan sungguh-sungguh, tidak putus asa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata apa? Tetaplah berdoa sampai kita menerima jawaban dari setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Seperti Daniel, saudara-saudara. Kita tahu dia seorang yang sangat sibuk. Dia bekerja di pemerintahan sebagai pejabat tinggi. Tetapi di tengah kesibukannya, Daniel selalu mengambil waktu untuk apa? Berdoa kepada Tuhan, saudara. Karena Daniel tahu tanpa doa dia tidak akan kuat menghadapi segala situasi yang dia alami di dalam hidupnya. Apalagi dia berada di negara asing. Itu sebabnya firman Allah katakan apa tadi? Tetaplah berdoa dalam segala situasi. Bukan saja ketika kita susah, bukan saja ketika kita mengalami masalah baru kita berdoa cari Tuhan. Tetapi di dalam segala keadaan kita, Tuhan mau kita selalu berdoa. Kenapa kita berdoa? Dengan berdoa itu berarti kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ada sebuah istilah yang berkata, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Doa adalah tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Ketika Daniel berdoa, Tuhan nyatakan pembelaannya di dalam kehidupan Daniel. Ada pembelaan bagi setiap orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, mari bangunlah selalu hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Walaupun mungkin kita belum menerima jawaban dari doa kita, tetapi tetaplah berdoa. Karena Yakobus berkata apa di dalam suratnya? Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti kalau ada orang yang tidak mau berdoa, apalagi ketika dia dalam kesusahan, dalam kesulitan, dia tidak mau berdoa, itu yang rugi siapa saudara? Adalah dirinya sendiri. Ketika kita berdoa, kita minta pertolongan surga turun atas kita. Dan tidak ada yang mustahil saudara-saudara. Ada kuasa yang lahir melalui setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Lambat atau cepat kita akan menerima jawaban yang daripada Allah. Puji Tuhan saudara, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan selalu, bersukacitalah dalam pengharapan karena kita punya Tuhan, sabarlah dalam kesesakan, karena orang yang sabar dikatakan dia melebihi seorang pahlawan, dan bertekunlah dalam doa. Doa melahirkan mujizat yang daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Kami punya Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami di dalam kesesakan kami. Engkau berkata Tuhan agar kami tetap bersabar, agar kami tetap tekun Tuhan. Tuhan tanamkanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tidak untuk selamanya Engkau biarkan orang benar itu goyah. Karena Engkau sendiri yang menopang kami dengan kuasa-Mu. Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami dan beri kami kuasa untuk menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Engkau mau. Tuhan, pagi ini hamba berdoa, dimanapun umat-Mu mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau yang melihat setiap keberadaan mereka, apapun yang mereka alami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, kalau ada yang di tengah pergumulan kehidupan, Engkaulah Tuhan yang membukakan jalan dan memberi jawaban. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, bukan saja ketika kami senang, tetapi di dalam segala situasi hidup kami,
Tuhan selalu ada, dan itulah yang menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, dan kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan-Mu khususnya di GPDIC OTW Temanggung. Biarlah Engkau terus memberkati mulai dari gembala setempat, keluarga pastori, staf gembala, diaken karya, diaken karunia, sampai seluruh umat-Mu. Engkau memagari, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang baru, dan hati yang senantiasa melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya firman yang selalu datang menguatkan, memberi penghiburan dan pengharapan bagi kami. Terima kasih buat hari ini, kami akan masuki hari ini bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.